Saya beberapa waktu yang lalu ada satu orang ibu telepon saya, ibu saya mau konseling bu, penting banget dan sangat mendesak. Akhirnya saya sediakan waktu buat dia ketemu. Dia cerita saya ini mau menikah, semua sudah dipersiapkan, pengumuman di gereja sudah beredar, tiba-tiba menjadi batal karena anak saya nggak setuju dengan pernikahan saya. Saya tanya kenapa nggak setuju, ya banyak masalah bu, pokoknya dia nggak setuju. Saya ini mau tanya sama Bu Debbie ya, saya menganggap ibu itu wakilnya Allah. Jadi saya pengen dapat nasihat dari ibu, kira-kira menurut ibu gimana? Saya ini sudah umur 52 tahun. 52 tahun masih laku loh, mau nikah saudara. Anak saya udah kuliah. Terus saya ini mau menikah bu dengan pegawai saya yang 9 tahun lebih muda. 52 tahun, ya masih cari berondong. Saudara, menurut pemahamannya saudara kira-kira, ya orang 52 tahun suaminya meninggal, dia menikah sama karyawannya sendiri yang umurnya jauh saudara di bawahnya dia. Saya bilang begini, ibu saya nggak usah ngomong dulu pendapat saya mau tanya sekarang ibu keluar dulu dari pergumulannya ibu, dari masalahnya ibu keluar, sekarang ibu jadi orang lain. Saya mau tanya kira-kira kalau ada orang datang sama ibu, cerita masalahnya seperti itu, kira-kira pendapatnya ibu sebagai orang normal, bukan ibu loh yang hadapi masalah ini, ibu sebagai orang normal kira-kira pendapatnya ibu ini peristiwa kayak begini ini baik atau enggak? Terus dia bilang, ya sebenarnya sih enggak. Nah sekarang ibu kembali ya jadi ibu lagi. Saya mau tanya alasannya anaknya ibu itu ngomong gak boleh menikah sama dia kenapa? Anak saya tuh bilangnya gini bu, kalau dia itu takut Tuhan sedikit aja, saya mungkin ngasih deh mama nikah sama dia. Loh anaknya lebih rohani berarti loh. Terus saya tanya, emang kenapa bu? Dia rajin ke gereja, Kristen ya? Iya Kristen bu, tapi emang susah kalau saya ajak ke gereja minggu, datang sih dia, tapi tidur di gereja. Dia mencari tempat yang tidur yang terbaik dalam hadirat Tuhan. Ya, loh terus saya bilang, terus kalau hari-hari lain, boro-boro bu diajak doa malam, ajak ini, nggak mau dia bu, itu aja ke gereja minggu tidur, dia nggak pernah dapat apa-apa. Akhirnya saya bilang gini, ibu, kalau ibu mau menurut kepada perintah Tuhan, ibu dengar perkataan saya yang tadi ibu bilang sendiri saya wakilnya Tuhan, jangan menikah. Loh bu, tapi saya sudah terlanjur cinta loh. Ya, terlanjur cinta. Lah terus nggak boleh menikah bagaimana bu? Lah kan ibu mau nurut sama Tuhan nggak? Kenapa ibu ketemu sama saya? Ya karena mau dengar nasihatnya Tuhan. Lah ya kalau saya bilang nggak menikah, ibu mau nggak? Bu, masa nggak bisa sedikit saja kasih harapan? Udah mulai nangis dia saudara. Kalau sudah ke persoalan hati itu sesuatu banget. Terus saya bilang, loh bu, ibu mau nurut nggak sama apa yang Tuhan katakan? Katanya tadi, saya yakin nanti kalau ibu nikah sama dia, pasti nanti ibu jadi pasien saya terus. Saya nggak mau. Ntar nanti telepon terus ibu. Karakternya dia aja udah kayak begitu, pasti deh. Akhirnya saya tanya tentang karakter laki-laki itu, semuanya nggak ada yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya bilang putus aja ya bu ya, saya sudah mau pelayanan nih ya bu ya, saya tinggalnya putus ya bu. Saya mau berdiri, dia bilang Bu Debbie putus, putus, Saya sudah jalan jauh, bu putus, ngeyel amat sih, mau denger, mau nurut firman Tuhan apa enggak? Enggak usah, itu bukan dari Tuhan. Besoknya saudara, handphone saya berbunyi, saya terima telepon. Halo, ini dengan Ibu Debbie Basir, pendeta, iya. Ibu, kemarin calon saya bertemu sama ibu ya? Dari satu orang laki-laki. Oh iya, yang kemarin ya, iya. Bu, maaf ya, saya mau ngomong sama ibu ya. Ibu perlu tahu ya, kenapa anaknya itu tidak mensetujui kami? Karena anaknya itu kepengen hartanya bapaknya. Saya bilang gini loh Pak, bukankah harta bapaknya itu haknya anak? Dia nggak usah kepengen, emang itu udah haknya, bener nggak? Kelihatan nih yang kepengen siapa, halo? Karena kemarin bapaknya meninggal, dapat asuransi miliaran bu. Jadi anak ini kepengen itu hartanya bapaknya. Saya bilang dia nggak usah kepengen, itu sudah haknya dia. Ya, lalu dia bilang gini,
Begini saja Bu, saya cuma tidak setuju. Kenapa ibu bilang sama calon saya suruh menunggu sampai waktu Tuhan. No, calonnya tuh bohong loh saudara. Orang Kristen tuh kalau nggak mau menurut sama firman Tuhan tuh susah. Panggil pendeta apapun juga, pendeta hebat dari luar negeri pun juga, kalau hatinya memang nggak mau nurut tuh susah. Dia tuh berharap saya mau dukung dia sedikit aja, ngomong, boleh Bu, nggak apa-apa deh menikah. Nanti ibu bergumul terus buat suaminya ibu. Saya yakin tuh pasti cerai kalau diteruskan nikah. Bener. Kalau sudah lihat buah-buahnya nggak bener, ya udah mending jangan gitu ya. Kita nih perlu sungguh-sungguh berdoa supaya mengerti kehendak Tuhan. Amin. Banyak persoalannya orang Kristen terjadi itu cuman karena nggak mau nurut sama firman Tuhan. Sebenarnya tuh semuanya sudah diatur dalam firman Tuhan, saudara. Saya bilang, ibu lihat karakter suami, calon suaminya ibu itu aja udah nggak ada buah-buah pertobatan. Orang di gereja tidur, bagaimana caranya? Bener nggak? Padahal yang nomor satu itu kedewasaan rohani, saudara, kalau orang mau menikah. Kalau belum dewasa rohani, jangan deh, jangan coba-coba. Bener, hari-hari ini saya nangani banyak kasus orang yang mau bercerai. Tapi saya nggak mau bilang gini, habis kamu salah pilih sih. Nanti bisa cerai beneran dia. Dia bilang, Ibu Debbie bilang saya salah pilih. Jadi saya mau cari yang lain yang lebih bagus. Bahaya saudara. Kenapa masuk dalam persoalan? Karena nggak nurut. Dia bilang begini, saya dengar ya katanya ibu sama calon saya, katanya ibu suruh nunggu waktunya Tuhan. Saya bilang, maaf ya Pak, Bapak bisa diem nggak? Saya nggak pernah suruh nunggu. Terus ibu ngomong apa? Suruh putus. Kok suruh nunggu enak aja? Loh kok malah ibu suruh putus? Iya, kalian itu berdua. Dia pertama bilangnya gini, ibu itu suruh saya menunggu waktu Tuhan. Bu, ibu dengar baik-baik ya. Saya ini juga laki-laki normal. Saya mau nikah sama nenek-nenek. Sekarang aja umurnya udah 52. Saya bilang, siapa yang suruh Bapak nikah sama nenek-nenek? Makanya cari dong yang lebih muda. Bener nggak? Belum apa-apa aja Bapak udah ngeluh sama saya, dia nenek-nenek. Nggak cinta. Cuman kepengen apanya saya nggak tahu. Saya bilang, ya uang, bener uang. Hati-hati loh saudara, cinta akan uang itu bisa membuat orang menghalalkan segala cara. Kadang-kadang kita lebih memilih menikmati kesenangan-kesenangan dunia cuma demi kesenangan dunia, demi keinginan daging kita menghalalkan segala cara dosa dan dosa yang kita lakukan. Padahal itu tidak berkenan di mata Tuhan. Saya mau bilang uang bukan jawaban dalam hidup kita, amin. Uang bukan segalanya buat kita. Tapi ketika ada Kristus di dalam hatimu, ada damai sejahtera, engkau bahkan bisa bersuka cita sekalipun engkau tidak punya duit, asal engkau punya Yesus. Katakan. Sebaliknya, sekalipun engkau punya duit, kalau engkau nggak punya Yesus, engkau nggak punya damai sejahtera, engkau nggak punya kebenaran, maka engkau tidak akan pernah bisa berbahagia. Sekalipun duitnya turah sampai terbuang-buang, nggak bisa bahagia tanpa kebenaran. Hidup kita akan bahagia hanya ketika kita berjalan di dalam jalan kebenarannya Tuhan. Saya bilang nurut aja. Lihat dia bohongi saudara. Calon suaminya bohongin, dia bilang saya suruh menunggu. Kenapa? Karena nggak mau putus. Nanti aja kalau udah terjadi, sudah menikah, terus dia ditinggal, suaminya selingkuh, baru telepon saya, Bu Debbie, saya mau konseling. Kenapa? Suami saya selingkuh. Siapa suruh? Ayolah kita nih. Kita memang ada di dalam dunia yang berdosa, tapi setidaknya Tuhan kasih kita ini satu tuntunan untuk hidup kita ini bisa tersingkir dari hal-hal yang akan membuat kita ini menderita, saudara, yaitu tunduk saja sama firman Tuhan.